Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, masih tetap semangat kita dalam bulan Ramadan, diberikan kesempatan emas oleh Allah untuk memperbanyak ibadah kita. Dalam kajian Islam, ibadah itu dibagi menjadi 3. Ada ibadah yang menggunakan fisik dan rohani kita semata. Contohnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa yang sedang kita jalani sekarang ini. Ada ibadah yang menggunakan kekuatan harta benda, dalam bentuk misalnya berzakat, bersedekah, membayar infak, membayar wakaf, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah ibadah gabungan antara yang pertama dan kedua, seperti misalnya menunaikan ibadah haji, menggunakan fisik, menggunakan rohani, juga menggunakan harta benda kita. Nah, kesempatan yang bahagia ini kita membahas fokus pada fadilah menunaikan ibadah sedekah di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa ya. Sedekah dalam bulan Ramadan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendulang berbagai macam fadilah-fadilah bagi kita semua. Sedekah itu dibagi menjadi 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu lebih tegasnya lagi disebut dengan zakat. Ya, dengan zakat. Ayat yang berkenaan masalah penunaikan ibadah zakat, baik untuk tasarruf zakat, itu menggunakan kalimat sedekah juga. Seperti ayat yang di awal tadi kita kutip, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin al-ayah. Jadi dia disebut dengan sedekah padahal maksudnya di situ adalah zakat. Nah, di samping zakat, sedekah sunnah dalam bentuk sedekah sebagaimana kita pahami bersama. Kalau zakat ada ketentuan nisab, haul, dan besaran yang harus ditunaikan. Kalau zakat, kalau sedekah ini tidak ada batasan tentang nisab, haul, dan sebagainya. Dua-duanya akan mendatangkan balasan dari Allah yang sangat luar biasa hebatnya. Di ayat yang lain Allah berfirman, dalam ayat yang singkat Allah menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Harta benda yang diperoleh mengumpulkan tapi di dalamnya ada unsur ribanya, itu akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harta benda yang kita peroleh dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, kemudian sebagian kita sedekahkan, maka Allah menyebut wa yurbis shadaqah, akan disubur makmurkan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang mukmin, orang muslim, kita harus menyadarkan, berusaha untuk menyadarkan diri kita sendiri menjadi orang-orang yang mau bersedekah. Karena dengan bersedekah itu di samping akan membantu orang lain menikmati sebagian harta benda yang kita miliki, harta benda kita sendiri akan dibarokahi, akan disubur makmurkan,
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, para kaum muslimin, zakat yang kita tunaikan dan sedekah yang kita tunaikan itu manfaat paling utama bagi kita adalah bisa membersihkan diri kita. Bisa membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Bahkan semua ibadah yang diajarkan di dalam ajaran Islam itu salah satu fungsinya adalah membersihkan diri kita. Sholat itu ibaratnya mandi. Mandi sehari 2 kali sudah sangat bersih. Mandi 5 kali tambah lebih bersih lagi. Puasa itu juga untuk membersihkan diri kita, ya. Zakat termasuk zakat sedekah itu sebenarnya adalah untuk membersihkan diri kita. Di samping itu juga membersihkan harta benda kita. Membersihkan harta benda kita. Yang ketiga manfaatnya adalah untuk mempermudah kepada kita mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita singgung secara lahiriah, harta benda kita akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puncaknya orang yang bersedekah itu akan diberi jalan kemudahan mendapatkan surganya Allah. Dan itu tentu nikmat puncak kenikmatan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sahiyyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang yang mau dermawan, menjadi orang yang dermawan, mau memberikan infak sedekah zakatnya, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada sesama manusia, akan disenangi oleh sesama manusia, akan dekat menuju kepada surga, dan akan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka dalam hal ini Islam menganjurkan kepada kita semua kaum muslimin untuk bisa membagi sedekah. Bahkan sedekahnya itu bukan hanya pada saat senang saja, pada saat lapang saja, meskipun kita dalam keadaan sempit pun kita dianjurkan untuk bisa tetap bersedekah untuk memberi manfaat dari harta benda kita kepada orang-orang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Kalau pas lapang kita bersedekah mungkin gampang, ya, karena kita berlebih. Tapi pada saat kita sedang kesempitan pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Nah, itu pahalanya tambah lebih luar biasa. Al-Quran surat Ali Imran mengategorikan dengan kalimat sarra wa dharra. Sarra dalam keadaan senang, dharra dalam keadaan sempit. Atau kalau pas pegawai yang gajiannya pas tanggal muda berarti sarra, pas pada tanggal tua berarti sedang dharra. Tapi semangat tetap mau berbagi kepada orang lain. Dengan cara seperti itu maka kita semua akan merasakan manfaat dari ajaran Islam. Salah satunya ialah manfaat dalam bentuk ibadah maliyah yang bisa membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan begitu, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berbagi kepada yang lain supaya kita dicintai oleh Allah sekaligus dicintai oleh sesama saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.